kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan memimpin dan membawa kami kelilingi takhta Tuhan. Kami minta Tuhan bicara di dalam hati kami, mendidik kami, mengajar kami, memberikan peringatan dan nasihat kepada kami, memberikan petunjuk dan pimpin jalan kami, sehingga kami tidak menyeleweng dan kami boleh taat kepada Tuhan. Dengar doa kami di dalam dunia yang penuh dengan kekacauan, dosa dan kekurangan. Tuhan memberikan kepada kami kecukupan, kepuasan dan jalan yang benar. Kami serahkan hamba-Mu yang hina ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah dia, penuhi dia dengan Roh-Mu yang kudus dan berkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saya percaya ini satu kali peringatan Tuhan kepada seluruh umat manusia dengan adanya coronavirus ini menjadi satu hal yang sangat memberi warning kepada kita. Kita jangan sombong, kita jangan rasa diri hebat. Negara apa saja, virus yang begitu kecil bikin itu ekonomi kacau balau. Ya. Virus yang kecilnya semata tidak bisa lihat bikin negara yang paling besar ekonominya bisa kekurangan berapa puluh persen penghasilan. Manusia bagaimana pintar, bagaimana tinggi teknologi, sebenarnya tidak ada apa-apa. Manusia tidak boleh sombong. Tuhan memberkati Indonesia, memberkati kita, dan memberkati Anda sekalian. Saudara-saudara, hari ini kita mau masuk ke dalam bahagia yang lain. Mari kita semua membuka kitab suci Matius pasal ke-5. Matius pasal ke-5, kita membaca dari ayat ke-6 dan juga ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang lapar dan aus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Atau dengan terjemahan lain, berbahagialah orang yang lapar dan aus akan kebenaran keadilan, karena mereka akan diberikan kepuasan. Berbahagialah orang yang penuh simpati kepada orang lain, karena mereka akan diberikan simpati oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita memakai beberapa minggu membicarakan tentang keausan dan kelaparan akan kebenaran keadilan. Saya mengatakan kebenaran keadilan karena istilah di situ bukan aletheia atau bukan kebenaran secara teori, tapi kebenaran secara watak, kebenaran secara hidup, kebenaran secara karakter. Sehingga itu adalah dikaiosune bahasa Grekanya. Apakah bedanya daripada dikaiosune dari aletheia? Aletheia adalah ini benar, teori ini benar. Mari kita mengetahui ini truth. Nah, ini dalam bahasa Inggris itu dikasih truth sebagai kebenaran. Tetapi di dalam bahasa aslinya bukan truth, tetapi righteousness. Jadi bukan kebenaran yang diteorikan, kebenaran yang dimengerti, didiskusikan, tetapi kebenaran yang dihidupi sebagai watak dan karakter yang bertanggung jawab. Dikaiosune. Allah itu Allah yang benar. Dan Allah adalah Allah yang membenarkan orang yang percaya kepada Dia. God is the righteous God. And He is God who gives us justification to those who believe in Him. Di sini bukan hanya kebenaran sebagai teori, sebagai pengetahuan di dalam otak dan rasio,
kebenaran sebagai watak, karakter, kebenaran sebagai tanggung jawab dari seluruh hidup. Itu artinya Allah itu benar adanya. Apakah kebenaran? Saya sudah memberikan 5 poin yang penting kepada saudara. Orang yang benar adalah orang yang lurus. Bukan orang yang liku-liku. Bukan orang yang bengkok-bengkok. Bukan orang yang penuh segala siasat yang tidak jujur. Seorang benar adalah orang yang tegas. Orang yang lurus. Orang yang tulus hatinya. Itu pertama. Kedua, orang benar adalah orang adil. Yang tidak memandang bulu. Tidak memihak yang kaya. Yang pintar. Atau orang di dalam lapisan atas tidak masyarakat. Kalau dia benar, maka dia memperlaku semua manusia dengan keadilan dan dengan rata sama. Terhadap orang kaya begini, sama orang miskin juga sama. Terhadap orang yang memberi kedudukan tinggi, begitu kepada orang miskin juga begitu. Itu namanya benar. Orang benar adalah orang tegas, lurus, tulus hati, ikhlas. Orang benar adalah orang adil, tidak memandang bulu, tidak memihak siapapun. Ketiga, orang benar adalah orang yang mengerti kebenaran, truth. Jadi semua yang benar dijalankan, yang tidak benar ditolak. Itu orang benar. Keempat, orang benar adalah orang yang berani mengatakan sesuatu kepada yang tidak benar. Sehingga dia tegas dan dia sangat berani dan sangat tegas, sangat ketat untuk melawan ketidakbenaran. Saudara-saudara, orang benar adalah orang yang mempunyai sifat-sifat seperti ini. Nah, ini orang-orang yang memperkenan kepada Tuhan. Jikalau kita menjadi orang yang benar, maka kita tidak kompromi, kita tidak menyerah, kita tidak bersekongkol dengan segala yang tidak benar, yang tidak lulus, yang tidak jujur, yang tidak benar, dan yang tidak adil. Saudara-saudara, jadilah orang benar. Karena Tuhan mau kita memihak dan kita membagi-bagi kebenaran Tuhan sebagai watak kita. Orang yang benar adalah orang yang tidak bersekongkol dengan iblis, dosa, atau segala kejahatan. Di dalam masyarakat kalau semua sudah rusak, dia sendiri akan mengikut Tuhan. Semua sudah berdosa, dia berdiri tegak untuk menjalankan kejujuran kebenaran Tuhan. Ini orang benar. Tuhan yang benar membenarkan kita. Tuhan yang benar membawa kita kembali kepada kebenaran. Dan hati kita senantiasa mengausi, melapari akan kebenaran. Berbahagialah orang yang aus. Berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran. Orang kalau betul-betul aus dan lapar kebenaran, dia menginginkan sendiri berkait dengan kebenaran. Dia menginginkan kebenaran datang merubah dia dan datang mengisi dia, dan dia menjadi kesaksian dan menjadi wakil daripada yang benar itu. Saudara, seorang semacam demikian tidak banyak. Tapi Alkitab berkata Abraham orang yang benar, Ayub orang yang benar, Daud orang yang benar, Zakaria orang yang benar. Setiap kali istilah benar dipakai oleh satu orang itu, digabungkan dengan karakternya, maka orang itu boleh menjadi teladan kita. Orang itu boleh memimpin hidup kita, dan kita boleh berjalan mengikuti cara hidup dia. Saudara-saudara, di dalam dunia ini orang berdosa banyak, orang benar sedikit. Itu sebab di mana orang benar berada, dia seperti matahari yang bersinar, memberikan cahaya kepada seluruh alam semesta. Setiap pagi matahari keluar, kegelapan itu hilang. Setiap pagi matahari keluar, cahayanya bukan hanya di tempat di mana dia berada, tapi cahaya menuju ke ribuan kilometer, memberikan sesuatu pengaruh, memberikan terang kepada dunia yang gelap.
Saudara-saudara, orang benar itu penting sekali. Di dalam masyarakat ada seorang benar, dia menjadi bahagia, memberkati ribu, ratus ribu, jutaan manusia. Karena kebenaran dia tidak akan hanya lengket di dalam dia sendiri, akan pergi dari dia, akan tersebar ke seluruh dunia. Saudara-saudara, jadilah orang benar di jalanmu, di kampungmu, di halamanmu, dan di kotamu. Jikalau ada 10 orang benar, Tuhan berkata, aku tidak akan melenyapkan Sodom Gomora. Jikalau ada 10 orang benar, aku tidak akan memusnahkan kota Sodom Gomora. Tapi akhirnya Sodom Gomora harus dibakar dengan api dari belarang yang dari surga, dari Tuhan situ. Apa sebab? Seorang pun tidak ada. Bukan 10 orang. 1 orang pun benar tidak ada. Akhirnya sampai seluruh kitab suci sudah seluruhnya diwahyukan. Baru kita mengetahui dunia semua orang tidak benar. Yang benar hanya Yesus Kristus. Dan barang siapa mengikut Yesus Kristus, dia tidak akan jalan di dalam kegelapan. Dia akan menemukan terang yang hidup itu. Demikian di dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-12. Tuhan berkata kepada kita, dunia ini perlu terang. Dan di dalam Daniel berkata, orang benar akan bercahaya seperti matahari, seperti bintang. Makin lama makin cahaya, makin besar terangnya sampai siang hari. Saudara-saudara, di dalam siang hari kita melihat tidak ada tempat bisa menghindar dari cahaya matahari yang memberikan sinar dan memberikan pencerahan sehingga tidak tertutup tempat-tempat yang jahat itu. Semua terbongkar, semua terbuka. Demikian mari kita menjadi terang di dalam dunia. Mari kita menjadi terang di dalam masyarakat. Dan bagaimana kita bisa memberi terang kalau kita hidup benar. Saudara-saudara, auslah akan kebenaran, rasa lapar akan kebenaran, maka engkau akan dipuaskan. Tidak ada manusia bisa dapat kepuasan dari dunia ini. Manusia mencari uang, seharusnya mencari kuasa, manusia mencari reputasi, manusia mencari seks, dan keempat hal yang mengakibatkan peperangan dunia yang besar ini menjadi sesuatu keinginan yang tidak habis-habis, merongrong kita dan menggerogoti kita seumur hidup. Ada orang seumur hidup karena cari uang, tidak pentingkan nyawanya, tidak pentingkan karakternya. Dia demi uang mengkorbankan segala sesuatu yang bernilai di dalam watak dia sendiri. Akhirnya sampai mati, uang juga tidak puas dan orangnya itu korbankan segala sesuatu demi sesuatu yang dia ingin, yang tidak kekal. Dia mencintai kuasa demikian. Pada waktu pemilihan presiden, bertarung, bertanding, beriri-iri, maki-maki di setiap negara seperti ini. Akhirnya apa? Sudah dapat kuasa presiden, menjadi orang lebih baik? Tidak. Memakai kuasa yang ada untuk menjadi kesempatan memeras orang lain. Mempunyai kuasa yang besar untuk mencari kesempatan korupsi. Akhirnya rusak karakternya, rusak masyarakat, rusak bangsa, rusak moral. Sehingga semua menjadi rusak hanya karena ingin kuasa. Jikalau engkau menginginkan kuasa supaya boleh melayani, menginginkan kuasa untuk boleh korbankan diri, ingin kuasa boleh menjadi teladan orang lain, itu indah adanya. Maka Alkitab mengatakan, inginkanlah pelayanan, inginkanlah jadi majelis, inginkanlah jadi tua-tua, karena engkau mau melayani, mau memuliakan Tuhan. Engkau mau menjadi orang Kristen teladan, orang Kristen yang mempunyai pengorbanan diri
demi menjadi berkat bagi orang lain. Inginkanlah itu. Banyak gereja ada orang yang mengingin jadi majelis. Karena di dalam majelis dia mungkin mempunyai kesempatan mencuri uang gereja. Seperti Yudas. Cilakalah orang itu. Kalau engkau di dalam keinginan itu ada kebenaran sebagai kehausan, sebagai objek, sebagai sesuatu tujuan daripada kehausanmu, kelaparanmu, berbahagialah engkau. Barang siapa yang haus, barang siapa yang lapar akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Ini janji dari Tuhan. Perkataan setiap kalimat dari Yesus Kristus tidak ada salahnya. Setiap huruf, setiap kalimat, setiap kata keluar dari mulut Tuhan, itulah mengisi hidup kita. Manusia hidup bukan bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab, tidak ada satu nada, satu titik yang salah. Tidak ada satu huruf, tidak ada satu kata yang menyelewengkan hidup manusia. Saudara-saudara, mari kita cari, mari kita tuntut, mari kita ingin, mari kita haus dan lapar. Bukan uang, bukan kuasa, bukan reputasi, bukan terkenal, bukan seks dan nafsu duniawi yang jahat. Mari kita inginkan kebenaran Tuhan. We thirst and we become hungry because we want to be filled by the righteousness of God. Kebenaran Tuhan mengisi kita. Kebenaran Tuhan memimpin kita. Itulah menjadi tujuan kita hidup di dalam dunia. Waktu kita mempunyai tujuan yang begitu anggun, begitu tinggi, maka hidup kita ikut diangkat saban hari menuju kepada kemuliaan, kesucian, kelurusan, kebenaran, keadilan yang lebih tinggi. Saudara-saudara, Alkitab Yesus berkata, jikalau kebenaran yang kau miliki tidak lebih dan melampaui kebenaran yang dimiliki orang Farisi, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini peringatan yang menakutkan. Orang Farisi kelihatan begitu suci, begitu saleh, begitu ibadah, begitu rohani. Tuhan Yesus mengatakan, tidak cukup. Orang Kristen yang mengikuti aku, jikalau kebenaran yang kau miliki tidak melampaui orang Farisi yang berpuasa 2 kali 1 minggu, yang memberikan seluruh perpuluhan kepada Tuhan, yang tidak berzina dan tidak mengkorupsi dan tidak seperti pemungut cukai, berarti dia mempunyai standar yang tinggi sekali. Yesus bilang, jikalau engkau yang mengikut saya tidak lebih tinggi daripada dia, engkau tidak bisa masuk kerajaan surga. Sebenarnya yang dituntut oleh Tuhan, yang diberikan dalil oleh Tuhan, bukan yang remeh, yang hina. Kenapa Kristen menjadi begitu hina? Kenapa Kristen begitu banyak rusak? Di Indonesia banyak orang Kristen menjadi tukang copet. Di Indonesia banyak daerah Kristen. Lebih banyak orang malas dari daerah-daerah agama lain. Apa sebab? Karena khotbah mengenai cinta Tuhan, anugerah Tuhan terlalu mengobral. Kita terlalu mengobralkan, meremehkan anugerah Tuhan. Karena apa? Karena kita takut khotbah kalau lebih keras orang dah datang. Sehingga untuk gereja bisa dikunjungi lebih banyak orang. Mempermurah anugerah Tuhan. Menurunkan derajat cinta Tuhan. Akhirnya semua orang Kristen sambil hidup rendah. Hidup immoral. Hidup tidak ada standar. Hidup tidak suci. Hidup tidak beribadah. Hidup tidak mempunyai etika yang tinggi. Saudara-saudara, Kristen perlu perombakan yang besar. Kristen perlu revolusi. Tapi ketakutan kehilangan anggota. Kenapa takut kehilangan anggota? Kalau anggota tidak datang, persembahan tidak ada. Itu karena setan merajalela di dalam pimpinan gereja. Sehingga banyak pendeta hidup untuk uang, gereja untuk cari uang,
gereja mementingkan uang lebih dari mementingkan rohani, kesucian, dan ibadah yang sejati. Cilakalah itu. Saudara-saudara, engkau kalau mempunyai tujuan bukan kebenaran, engkau akan tak habis-habis tuntut, aus, terus. Sebab Yesus berkata, yang minum air ini akan minum terus. Berarti apa? Tidak pernah bisa membereskan keausannya. Keausannya akan ditambah dengan minum air yang tidak benar. Akhirnya lebih aus, tidak habis-habis lagi. Orang yang cari pelacur puas tidak? Tidak, cari lagi. Orang yang melampiaskan seks puas tidak? Tidak, melampiaskan lagi. Orang yang korupsi puas tidak? Tidak pernah puas. Makin korupsi, makin berat, makin besar korupsinya. Sekarang gubernur, camat, dan wali kota masuk penjara. Kenapa? Karena mereka tak habis-habis. Mereka ingin menjadi pembesar, ingin menjadi pemimpin masyarakat, hanya karena ingin pakai kesempatan itu untuk meneruskan hidup korupsinya. Itu sebab saya heran di daerah Kristen banyak wali kota masuk penjara. Kenapa? Mereka belum pernah bertobat. Menjadi orang Kristen cuma secara upacara, dibaptiskan sudah, ditabiskan sudah. Sesudah itu hatinya belum bertobat. Seperti orang Israel, secara badannya sudah disunat, jiwanya belum pernah disunat. Tubuhnya sudah dibersihkan, jiwanya tidak pernah dibersihkan. Percumalah mereka menjadi orang yang mengikut Tuhan. Percumalah mereka menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara-saudari, Yesus berkata, mulutmu mencium aku, hatimu jauh daripadaku. Yudas, dengan ciuman kepada anak manusia, kau dengan ini menjual akukah? Itulah kalimat terakhir yang Yudas boleh dengar dengan telinga sendiri, kalimat yang keluar dari mulut Yesus Kristus. Sesuai itu tidak pernah ada kata lagi yang Yesus dengar kepada dia. Saya mau tahu engkau seumur hidup dengar firman Tuhan kalimat pertama apa? Dan saya mau tanya, besok sebelum mati engkau dengar firman Tuhan, khotbah terakhir khotbah apa? Jangan main-main. Engkau kira terlalu gampang dengar khotbah. Terlalu gampang saben hari sama-sama Yesus. Pada waktu Yesus mengatakan kalimat terakhir dan dia tutup mulut lagi, Yudas tidak mungkin mempunyai kesempatan dengar kalimat dari Yesus lagi. Saudara-saudara, dengan ciuman kepada anak manusia, kau menjual diakah? That is the final question. The final sentence Christ talked to Judas. Sebelum itu kalimat kedua sebelum itu adalah yang kau ingin kerjakan, lakukanlah sekarang. Pada waktu di dalam perjamuan terakhir. Satu perintah, satu pertanyaan. Sebenarnya di dalam perintah itu mengandung sesuatu peringatan. Apakah kau pakai kebebasanmu seenaknya, sewajarnya atau tidak? Kau memakai kebebasanmu sewenang-wenang. Sekarang pikir ulang. Kau mau kerja apa? Kau ikut saya 3 tahun setengah adalah untuk menjual aku. Kalau engkau tujuannya adalah menjual aku, dan tujuan terakhir menjual aku akan mendapat uang, itu menjadi tujuan di hidupmu, sekarang lakukanlah. Dari kalimat itu kita mengetahui Yudas menjual Yesus bukan rencana Allah. Yudas menjual Yesus bukan Tuhan panggil dia untuk menjual Yesus. Karena Yesus mengatakan yang kau ingin lakukan, lakukanlah sekarang. Berarti the will is from Judas. The will is not from God's power or God's sovereignty. Orang bilang Tuhan memanggil Yudas untuk merencanakan dia menjual Yesus, supaya penggenapan keselamatan itu menjadi mungkin. Ini orang gila.
Ini orang kira diri pintar, kira dia mengerti rahasia Tuhan. Padahal itu dipakai setan. Setan memakai Yudas, memakai orang seperti ini untuk tafsirkan kitab suci tidak karu-karuan. Saudara-saudara, karena Yesus mengatakan yang kau ingin kerjakan, kerjakan. Berarti Yesus berkata ini bukan keinginan Tuhan. Ini keinginan Yudas. Saudara-saudara sekalian. Yudas ikut Yesus untuk apa? Untuk mencari uang. Memakai Yesus menjadi alat untuk mendapatkan keuntungan. Banyak orang memakai gereja untuk menjadi tempat berdagang. Pakai bergaul dengan orang Kristen menjadi kesempatan untuk menjadi kaya. Saudara-saudara, kalau tujuanmu akhirnya ada materi, ada uang, dan dengan memperalat kekristenan, iman, memperalat Tuhan, memperalat orang Kristen, memperalat gereja untuk menjadi jalan menuju kepada mendapatkan uang. Cilakalah engkau. Kalimat kedua terakhir, Yesus berkata kepada Yudas, do what you want to do. Berarti engkau bertanggung jawab. Karena ini yang kau inginkan. Kalimat terakhir, kau lakukan ciuman, kelihatan begitu intim, kelihatan begitu mencintai saya, padahal engkau mau menjual aku. Itukah sebabnya? Saudara-saudara, sesuai itu tidak ada kesempatan dengar khotbah lagi. Jangan kira kalau kau ingin setiap hari bisa dengar khotbah. Jangan kira kalau engkau masih mau setiap minggu bisa dengar seminar. Kalau seminar diberikan, itu anugerah Tuhan. Lalu engkau melalui seminar, engkau bisa mempelajari kebenaran. Saudara jangan kira, oh kalau ada waktu saya datang. Kalau ada waktu saya luangkan waktu. Usahakan kebenaran. Dan carilah kesempatan yang ada untuk menjadi berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu saya hidup di dunia berapa lama lagi. Seorang yang sudah umur 80 tidak menginginkan panjang sekali umur. Cuma harap bisa melunaskan panggilan Tuhan. Bisa menyelesaikan tugas saya. Lalu saya akan pergi melihat Tuhan. Saya sudah menetapkan 200 kota di dunia. Saya kunjungi satu kota 1-2 hari. Dan sudah selesai saya bertemu dengan Tuhan. Kalau Tuhan memperpanjang, saya rencana lagi yang lain. Pokoknya hidup tidak disia-siakan. Hidup tidak hidup cuma-cuma. Hidup harus mencari kehendak Tuhan. Harus minta kasihan Tuhan. Lalu isi baik-baik setiap hari. 24 jam. Setiap jam 60 menit. Setiap menit 60 detik. Sehingga life is filled with the will of God. Dan kiranya kehendak Tuhan menggenapi di dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, auslah dan laparlah akan kebenaran. Orang demikian berbahagia karena mereka diberikan kepuasan. Your life will be made perfect. Hidup akan menjadi sempurna. Hidup akan menjadi berarti. Hidup akan menjadi bertujuan dan ada hasil yang benar. Karena Tuhan ikut serta di dalam membentuk karaktermu, di dalam ikut merencanakan hidupmu, ikut mengisi kebutuhanmu. Dan engkau betul-betul aus, dan engkau betul-betul lapar akan kebenaran Tuhan, engkau akan diberi kepuasan. Saudara-saudara, saya sudah berkata, kebenaran ini di sini bukan kebenaran teori mengenai rasio yang benar dan salah. Kebenaran di sini ada pembentukan karakter di kayu suni, bukan alithea. Itu sebab Alkitab mengatakan Allah itu benar adanya. Dan Allah membenarkan orang yang beriman kepada Dia. God is a righteous God, and God make justification to those who believe in Him. Jika engkau beriman kepada Tuhan, di dalam iman meliputi akan ketaatan. Karena iman tanpa kelakuan itu mati adanya. Saya beriman kepada Tuhan, saya mau melakukan, saya menjalankan, saya mempraktekkan, saya mau mewujudkan imanku.
di dalam kelakuan, maka Tuhan memberkati orang yang beriman kepada Dia secara demikian. Saudara-saudara, dan Tuhan membenarkan engkau dan memberikan kebenaran kepada engkau, sehingga engkau akhirnya hidup di dalam segala lapisan mengikuti kebenaran, keadilan, kesungguhan, kejujuran, dan mengikuti akan semua watak yang keras dan tidak berkompromi keberdosa sebagai ketegasan engkau yang menjadi anak Tuhan. Saudara-saudara, dan di sini kita lihat dunia ini penuh dengan dosa. Dosa adalah lawannya kebenaran. Waktu setan menguasai manusia, dia pakai satu prinsip. Prinsip itu yaitu prinsip berbuat dosa. To commit sin. This is a ruling principle of Satan. Setan memakai cara berbuat dosa menjadi prinsip menguasai semua orang dunia. Bagaimana manusia hidup di dunia? Hidup sambil berbuat dosa. Bagaimana setan menguasai dunia? Menguasai orang yang melakukan dosa. Sehingga setan menguasai. Pemerintahan setan hanya pakai satu prinsip pelaksanaan. Prinsip pelaksanaan yaitu supaya engkau hidup di dalam berbuat dosa, maka engkau dikuasai oleh setan. Tuhan tidak demikian. Tuhan berkata, Dia akan memberikan langit baru dan bumi baru turun dari surga kepada kita. Itu yang diharapkan oleh orang Kristen. Petrus berkata, engkau harus hidup beribadah, hidup suci, sering di dalam doa, menanti langit baru, bumi baru turun kepada kamu. Ditambah dengan satu kalimat, di dalamnya itu adalah kebenaran. Apa artinya? Langit baru, bumi baru, ada kebenaran menjadi sistem pemerintahan Tuhan. Langit lama, bumi lama, dosa sekarang menjadi prinsip pemerintahan setan kepada orang berdosa. Kita semua berbuat dosa karena kita dirangsang, ditarik, dan digoda oleh iblis. Dan setan pakai prinsip dosa untuk memerintah setiap orang yang hidup di dalam dunia berdosa ini. Lalu kita menghadapkan Tuhan, turunkanlah langit yang baru, turunkanlah bumi yang baru. Waktu langit baru, bumi baru turun, kita mengharap di dalamnya ada kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, barang siapa yang aus dan lapar akan kebenaran, dia mendapatkan berkat Tuhan. Itulah orang berbahagia. Berbahagialah orang yang aus. Berbahagialah orang lapar akan kebenaran. Karena mereka akan diberikan kepuasan. Kesempurnaan sesungguhnya. Kepuasan yang sempurna. Dan kesempurnaan yang mutlak akan tiba kepada engkau. Jika engkau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita masing-masing. Jangan bermain-main. Hidup hanya berapa puluh tahun. Hidup hanya satu kali. Waktu engkau mati, engkau tidak bisa merubah lagi nasibmu. Waktu engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau tidak bisa merubah sikap Dia terhadap engkau. Waktu engkau hidup di dunia, reaksi bagaimana kepada Tuhan, itu akan mengganti apa yang Tuhan respons kepada hidupmu. Our reaction to God will cause the response of God to us. Jika engkau takut kepada Tuhan, engkau cinta Tuhan, Tuhan akan memberi hadiah, akan puas, dan akan memberkati engkau di dalam kekekalan. Jangan kira engkau bisa melarikan diri daripada sifat keadilan Tuhan pada waktu Dia mengadili seluruh dunia. Barang siapa menanam apa akan menuai apa. Yang menanam nafsu menuai kerusakan. Yang menanam ketaatan mendapatkan berkat dari Tuhan. Ini tidak bisa dilarikan. Jangan kira saya bebas. Tidak ada orang bisa menguasai. Tidak ada orang bisa mengerjakan apapun kabarku. Saya mau berzina. Saya mau sembarangan berdosa. Seenaknya saya memakai kebebasan saya. No, you are not free. You are in the bondage of your own sin. You will receive all the sequence
of what you have done in this world when Christ return again. Waktu Yesus datang lagi, tidak ada orang bisa melarikan diri daripada apa yang dia sudah tetapkan bagi kamu. Biar engkau bertanggung jawab atas apa yang sudah kau lakukan. Saudara-saudara, saya kira mengenai benar dan lapar akan kebenaran, bahagialah orang yang aus akan kebenaran. Saya sudah khotbah 3 kali di sini. Saya stop di sini dan sekarang masuk ke dalam berkat selanjutnya. Berkat selanjutnya mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan diberikan kemurahan oleh Tuhan. Ini satu bahagia yang besar sekali. Dan bahagia ini terjemahan Indonesia murah hati kurang tepat. Pada arti aslinya, berbahagialah orang yang penuh simpati. Orang yang mempunyai kepenuhan simpati terhadap orang lain. Orang ini sangat berbahagia karena Tuhan juga akan memberikan simpati kepada dia. Saudara-saudara, keagungan seseorang di dunia ini bukan karena dia pengetahuan banyak. Jangan kira ilmu banyak bikin engkau agung. Tidak, bikin engkau pintar, tetapi tidak agung. Orang pintar di dunia ini banyak sekali. Orang agung terlalu sedikit. Orang yang menuntut ilmu banyak sekali. Orang yang bisa menjadi karakter yang agung terlalu sedikit. Engkau mau pintar, sekolah tinggi. Engkau mau pintar, baca buku banyak. Orang mau pintar, gaul sama orang-orang berbijaksana. Ini bisa melalui studi, melalui belajar, melalui ke luar negeri. Engkau boleh dapat banyak gelar, banyak doktor, banyak pengetahuan. Tetapi saudara-saudara, pengetahuan yang banyak tidak menjamin engkau menjadi manusia yang beres. Banyak dosa yang paling besar justru dilakukan oleh orang yang pintar-pintar. Saudara-saudara, Hitler pintar tak? Stalin pintar tak? Lenin pintar tak? Mao Zedong pintar tak? Saya jamin mereka orang yang paling intelektual, orang yang paling pintar, tapi hati mereka kebanyakan jahat. Otak pintar, hati jahat. Lebih mirip binatang, tidak mirip manusia. Manusia yang baik mirip Tuhan, bukan mirip diri dan tidak mirip setan. Dengar baik kalimat-kalimat ini. Saudara-saudara, saya beberapa malam ini tidak bisa tidur. 2 malam yang lalu saya baca sampai jam 4 pagi. Kemarin dulu sampai jam 3. Dan kemarin malam sampai jam 3 lebih 10 belum tidur. Saudara-saudara, saya mempelajari sejarah. Karena berapa tahun terakhir saya terus tertarik oleh sejarah. Saya mengetahui rahasia dari tokoh-tokoh yang paling penting yang menjabat kedudukan tertinggi menguasai dunia ini. Dan saya akhirnya menemukan ada pembesar-pembesar yang hatinya besar sekali. Seperti George Washington. Waktu disuruh, engkau lebih baik jadi raja. Engkau sudah mengalahkan tentara Inggris. Engkau sudah bikin Amerika sudah merdeka. Mari kita jadikan engkau jadi raja. Naik panggung. Engkau menjadi orang duduk di atas takhta. Dia bilang, no. I will never be your king. I am ordinary people. Ini orang besar sekali. Akhirnya dia jadikan presiden. Sudah jadi presiden, mereka bilang terus jadi presiden. Dipaksa setengah mati. Dia menjabat presiden 2 kali. Sesuai itu mati-matian dia turun. Dia tidak mau kuasa. Dia tidak mau mulia. Dia tidak mau hormat. Dia mau menjadi orang tua yang diam-diam seperti rakyat biasa. Melayani negara. Karena Amerika mempunyai presiden pertama yang begitu agung. Maka mereka akhirnya menetapkan. Jadi presiden tidak boleh lebih dari 2 kali. Mulai dari Washington. Saudara-saudara.
jadi presiden seumur hidup, mau apa? Jiwanya untuk diri. Saya kalau jadi presiden seumur hidup, saya mau apa? Saya kerjakan apa? Ini menakutkan. Kalau seorang mempunyai kuasa tidak terbatas, seorang mempunyai kuasa sewenang-wenang, dan tidak diikat oleh kebenaran, tidak diikat oleh keadilan, diikat oleh kejujuran, hanya karena sewenang-wenang mau menjadi presiden. Itu kecelakaan satu bangsa. Saudara, saya mempelajari sejarah. Saya mulai tahu orang yang jahat seperti Stalin, seperti Mao Zedong, seperti Idi Amin. Semua karena kepingin kuasa akhirnya bikin negara kacau balau. Dan dia tidak peduli. Pada tahun 30-an di Tiongkok Tengah, saudara-saudara, orang komunis mengatakan itulah perkembangan paling besar. Mereka menipu. Waktu itu yang mati kira-kira 30 juta. Matinya karena apa? Karena kelaparan. Tidak ada makanan, lapar sampai perutnya masuk, kurus, sisa, daging bungkus tulang. Dan matinya itu semua karena kelaparan. Tapi tidak pernah dilapor ke dunia. Ditutup supaya dunia tidak tahu. Memberitahu dunia Tiongkok hebat. Penipu-penipu duduk di tempat paling atas. Rakyat dipermainkan seperti binatang. Saudara-saudara, saya sekarang makin lama makin pelajari pemimpin-pemimpin yang tidak jujur. Saya penuh benci, saya penuh sedih. Tapi mereka sudah mematikan begitu banyak. Mereka akhirnya matinya enak-enak. Ada orang berbuat jahat seumur hidup, matinya enak-enak. Ada orang berbuat jahat, matinya dihukum oleh orang lain. Hitler, Mussolini, semua itu matinya tidak enak karena mereka berbuat jahat. Tapi ada orang yang berbuat baik, matinya sangat sengsara. Ada yang berbuat jahat, matinya sangat enak. Ini ketidakadilan akan diselesaikan oleh Tuhan di dalam dunia yang lain. Saudara-saudara, waktu saya melihat sejarah berkembang sampai hari ini, saya mengetahui hanyalah Kristus pemimpin yang terbaik. Dia tidak pernah menipu orang. Dia tidak pernah mengkelabui masyarakat. Tidak pernah menyimpan rahasia. Dia dengan jujur paparkan semua. Dan dia sendiri akhirnya dipaku di atas kayu salib. Sehingga dunia hari ini ada sebagian orang bisa mempunyai kebenaran. Ada seorang bisa menahan segala kesengsaraan. Tetap menjalankan kebenaran. Karena teladan dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita menjadi orang Kristen. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak memperhatikan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Apa yang diberikan contoh oleh Kristus. Mari kita hidup sungguh-sungguh dengan rendah hati meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, yaitu orang yang mempunyai simpati kepada orang lain. Saudara-saudara, saya mau tanya, engkau adakah melihat orang miskin, orang susah, orang kurang, orang sakit, orang yang mempunyai segala malapetaka di dalam hidup mereka. Lalu setelah lihat, engkau bagaimana sikap reaksimu? Yang bikin engkau besar, bikin engkau agung bukan karena pengetahuanmu banyak. Kalau engkau dapat 10 gelar doktor, kau kira engkau hebat di hadapan Tuhan. Pengetahuan yang engkau terima 10 bidang, itu saja. Di GRI, siapa mempunyai pengetahuan paling tinggi? Coba tanya, siapa mempunyai pengetahuan paling tinggi? Bukan Stephen Tong atau yang lain. Pendeta kita banyak mempunyai pengetahuan tinggi. Tapi tidak ada satu orang pengetahuannya lebih banyak daripada pustakaan kita. Betul tidak? Betul tidak? Berapa buku yang kau bisa hafal? Berapa bidang yang kau bisa kuasai? Di dalam perpustakaan filsafat, teologi, hukum, apa saja. Itu ada. Mungkinkah engkau mengisi begitu banyak? Tidak mungkin. Otakmu mengisi 1 buku ada, tidak mungkin. Karena bisa banyak yang lupa, banyak yang kurang.
Tetapi apakah perpustakaan itu paling agung? Paling banyak pengetahuan? Tidak agung. Yang agung adalah orang mempunyai hati yang murah. Hati yang suka mencintai dan mengerti kesulitan orang lain. Penuh simpati. Itulah keagungan. Semua 1, 2, 3. Apakah simpati? Berarti mempunyai patos yang sama. Patos itu apa? Itu emosi. Perasaan. Kalau engkau mempunyai patos yang sama dengan orang lain, melihat orang miskin, engkau sedih. Melihat orang sakit, engkau sedih. Melihat orang yang dapat kecelakaan, engkau ikut terharu. Nah, itulah keagunganmu. Your greatness is composed of your sympathy, bukan composed of your intellectual. Jadi orang pintar itu gampang, jadi orang agung itu susah. Menjadi orang agung harus mempunyai jiwa yang lembut, jiwa yang gampang tergoncang, gampang terpengaruh. Saudara-saudara, kalau engkau melihat orang miskin, engkau diam-diam, engkau melihat orang sengsara, engkau tidak peduli, maka apa sebabnya engkau jadi orang Kristen? Apa gunanya engkau mengikuti Yesus Kristus? Kalau engkau betul-betul menjadi orang Kristen yang mengikut Yesus, belajar Yesus Kristus. Di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lebih 10 kali mencatat Yesus menjatuh belas kasihan. Dia menjatuhkan belas kasihan. Christ have mercy on them. Have mercy on them. Menaruh belas kasihan kepada orang miskin, kepada orang sakit, kepada orang yang perlu, kepada orang yang di dalam kecelakaan. Itulah sifat ilahi yang rendah hati, yang rela merendahkan diri, rela mengkorbankan diri demi mengasihi orang yang perlu. Inilah kebesaran Kristus. Yesus Kristus tinggal di tempat yang paling tinggi, hidup di dalam kemewahan yang terhormat, tapi dia rela turun lahir di palungan, lahir menjadi tukang kayu, lahir di lapisan yang paling rendah. Saudara, kalau orang kaya, biarlah anakmu pernah kerja berat. Jikalau engkau anak orang kaya, minta papa kasih kesempatan engkau pergi menjadi kaum buruh. Dengan cara engkau pergi hidup di tengah-tengah orang miskin, engkau belajar mengerti simpati. Alkitab mengatakan, meskipun Musa dilahirkan di dalam istana, tetapi dia membuang kemewahan itu. Dia lebih suka tinggal di tengah-tengah bangsa Tuhan, umat Tuhan, dan ikut sengsara dengan mereka. Inilah Yesus Kristus. Yesus adalah di surga menjadi raja daripada semua malaikat. Dia turun ke dunia, hidup, lahir di palungan, besar sebagai anak orang tukang kayu, dan dia kerja berat dengan letih lesu membesarkan tubuhnya supaya satu hari dengan kesehatan yang luar biasa dia boleh dipaku ganti engkau dan saya mati di atas salib. Dan pada waktu Yesus datang ke dunia, hidup di tengah-tengah orang miskin, dia mengerti, mengetahui kesusahan orang lain, mengetahui kesusahan orang miskin, mengetahui kesusahan kaum buruh. Itu namanya simpati. Di sini Yesus berkata, berbahagialah orang yang bersimpati, karena mereka akan disimpatikan oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang mempunyai kemurahan hati, mengerti kesulitan orang lain, karena orang demikian akan dimengerti oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, beri kekuatan kepada kami untuk mengerti firman-Mu. Beri kekuatan kepada kami untuk menjalankan kehendak-Mu. Biar setiap kalimat dan setiap perkataan yang kami dengar, uraian dari firman-Mu, menjadi pedoman, menjadi pimpinan bagi kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan.
Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.